Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Alif Bangun Wicaksono, NPM 221506116 dari kelompok 2D. Pada kesempatan kali ini saya akan membuat video mengenai pengkodean di mana ini merupakan materi dari percobaan 5 pada praktikum teknik digital. Pada video kali ini saya diminta untuk menjelaskan mengenai rangkaian encoder, decoder common anoda, dan decoder common katoda. Dan juga saya akan menjelaskan kelemahan dan kelebihan dari decoder common anoda dan decoder common katoda beserta menjelaskan tentang rangkaiannya. Pertama, kita akan menjelaskan dulu apa itu eh, encoder. Nah, di sini kita sudah bisa melihat bentuk rangkaian dari encoder di mana pada rangkaian encoder ini berfungsi untuk merubah sinyal input, bisa sinyal analog ataupun inputnya ini menjadi BCD atau binary code desimal. Nah, jadi untuk encoder ini menggunakan IC 74147 di mana eh, pada rangkaian encoder ini bisa merubah sinyal input menjadi kode biner yang merepresentasikan dari suatu desimal. Nah, di sini ada 9 input, di mana eh, pada input pertama ini apabila kita mengaktifkannya atau di sini dari satu kita ubah ke nol, maka akan menghasilkan output 00, akan menghasilkan output 1000, di mana itu merepresentasikan dari desimal satu. Nah, seperti yang kita lihat di sini, karena di sini aktif semua, maka outputnya itu nol. Nah, gimana sih eh, proses terjadinya? Itu nanti akan saya jelaskan saat menjelaskan rangkaian. Selanjutnya ada decoder common katoda, di mana pada decoder common katoda ini memiliki empat, pada IC-nya ini menggunakan IC 7447 yang memiliki 4 buah input, di mana 4 buah input ini didapatkan dari encoder tadi yang merubah sinyal analog menjadi BCD, dan kode BCD-nya tadi ini diinputkan ke decoder, di mana pada decoder ini akan menerjemahkannya agar bisa ditampilkan di 7 segmen. Dan pada 7 segmen akan menampilkan desimal sesuai dengan kode biner yang diinputkan pada decoder tersebut. Nah, di mana pada decoder common anoda ini pada pin-pin yang terhubung ke IC ini untuk mengaktifkannya itu eh, dibutuhkan masukan negatif, dan pada 7 segmen ini itu dihubungkan dengan arus atau dengan power, sehingga untuk mengaktifkannya ini membutuhkan arus dari eksternal, di mana pada kelebihannya ini dapat mengoperasikan beban yang lebih berat daripada decoder common katoda. Ini karena sumber arusnya itu eksternal dan dapat digunakan untuk mengendalikan keluaran pada masing-masing saluran keluaran. Dengan demikian, arus yang lebih tinggi dapat ditangani dengan mudah. Jadi untuk mengaktifkan decoder common anoda ini dibutuhkan eh, arus dari eksternal, di mana
apabila salah satu pinnya ini bernilai positif, maka pada seven segmennya akan salah satunya tuh akan mati. Misal pada Q yang G ini apabila bernilai satu, maka akan menampilkan nol, akan menampilkan desimal nol eh, pada seven segmennya dikarenakan arusnya itu mengalir ke pin ini. Nah, kekurangannya tidak efisien dalam penggunaan daya karena sumber arus eksternal digunakan untuk mengendalikan keluaran. Tegangan mengendalikan keluaran. Tegangan tinggi diperlukan untuk mengaktifkan keluaran pada suatu saluran tertentu. Hal ini dapat mengakibatkan lebih banyak daya yang dikonsumsi daripada decoder common katoda. Selanjutnya ada decoder common katoda, di mana pada perbedaannya ini pada decoder common katodanya pada seven segment itu dihubungkan ke ground. Sehingga untuk mengaktifkannya itu dari pin-pin ini dibutuhkan masukan yang bernilai satu, bernilai positif untuk mengaktifkan keluaran dari seven segmennya ini. Dan apabila ada yang bernilai nol, itu akan menonaktifkan keluaran dari seven segmennya ini. Nah, untuk kelebihannya itu lebih efisien dalam penggunaan daya karena keluaran pada decoder common katoda diaktifkan dengan tegangan rendah. Daya yang dikonsumsi menjadi lebih rendah daripada decoder common anoda. Seperti yang kita lihat tadi pada anoda itu terhubung ke power sehingga untuk mengaktifkan itu membutuhkan tegangan tinggi. Sedangkan pada decoder common katoda ini dihubungkan ke ground sehingga untuk mengaktifkan itu dengan tegangan rendah. Kekurangannya tidak dapat menangani arus tinggi seperti decoder common katoda karena keluarannya dikendalikan secara internal. Keluaran pada saluran tertentu dapat menjadi rentan terhadap arus tinggi. Nah, jadi pada decoder common katoda ini uh, arus positifnya itu dari internalnya itu sendiri untuk mengaktifkan untuk mengaktifkan keluaran pada seven segmennya. Sehingga apabila dia ini nonaktif, maka daya yang digunakan juga nol sehingga dapat lebih hemat daya daripada decoder common anoda. Namun kelemahannya tidak dapat menangani arus tinggi. Selanjutnya kita akan beralih ke rangkaian. Nah, di sini saya sudah membuat rangkaian encoder, decoder common anoda, dan decoder common katoda. Yang pertama kita akan membahas eh, terkait dengan rangkaian encoder. Nah, yang bisa kita lihat di sini ada 9 inputan, di mana masing-masing input ini terhubung ke IC 74147 yang memiliki 9 inputan di sebelah kiri dan 4 output di sebelah kanan. Di mana untuk menghasilkan output yang diinginkan, kita harus me- menekan atau mengirimkan out input dari salah satu inputnya ini. Sebagai contoh, apabila kita ingin me- mengaktifkan input satu, nah, yang akan tampil pada outputnya yaitu 1000. Dan di sini pada output IC-nya itu 0111 dan di sini digunakan gerbang logika NOT untuk membalikan hasilnya sehingga pada outputnya ini menghasilkan BCD binary code desimal yang merepresentasikan dari angka satu. Selanjutnya apabila kita
menonaktifkan yang nomor 2, maka pada outputnya akan merepresentasikan biner yang merepresentasikan nilai desimal 2 yaitu 0100. Selanjutnya, apabila kita menonaktifkan input yang ketiga, maka pada outputnya akan merepresentasikan bilangan desimal menggunakan biner 1100 dan seterusnya hingga output yang bisa menghasilkan kode biner dari bilangan desimal 9. Dan pada rangkaian encoder ini akan membaca eh, akan membaca dari inputan dari yang bilangan desimal terbesar. Sebagai contoh, apabila kita mengaktifkan untuk bilangan desimal 9 dan di sini rangkaian encoder sudah menghasilkan output kode biner yang merepresentasikan bilangan desimal 9. Nah, apabila kita mengaktifkan input dari bilangan desimal lain, itu tidak akan mempengaruhi. Jadi pada rangkaian encoder ini sifatnya itu membaca dari inputan dari bilangan yang tertinggi. Apabila kita dari rendah ke tinggi, itu rangkaian encoder ini akan tetap membacanya yang tertinggi. Jadi kalau kita inputkan dari rendah ke tinggi, itu outputnya akan tetap menyesuaikan dari yang tertinggi. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai rangkaian decoder common anoda. Seperti yang kita lihat di sini terdapat 4 buah input, di mana 4 buah input ini seharusnya dihubungkan ke encoder tadi, sehingga apabila kita memilih bilangan desimal 1 dan BCD-nya itu akan dihubungkan ke input dari IC 7447 ini atau yang biasa yang disebut encoder common anoda. Nah, pada encoder common anoda ini, pada IC-nya ini mengeluarkan keluaran negatif untuk mengaktifkan seven segment atau keluarannya itu pada seven segment itu dibutuhkan keluaran yang negatif dikarenakan pada decoder common anoda ini dihubungkan ke power, ke VCC sehingga akan aktif apabila diberikan inputan negatif. Karena apabila diberikan inputan positif, sebagai contoh ini semuanya nol dan di sini A, B, C pada urutannya pada seven segmen itu A, B, C, D, E, F, G. Nah, di sini pada QG itu bernilai 1 dan di sini pada keluaran seven segmennya itu mati nonaktif dia. Oleh karena itu yang lainnya nol dan yang A sampai F-nya hidup. Nah, sekarang kita coba untuk menampilkan angka 1 di mana bilangan binernya yaitu di sini 1, nah 1000. Nah, untuk menampilkan 1 ini yang hidup itu hanya dibutuhkan B dan C. Kita lihat nih pada pin yang terhubung dengan QI itu bernilai 1, maka di sininya nonaktif. Pada B itu bernilai 0 dan C juga bernilai 0. Oleh karena itu pada keluaran di seven segment itu bernilai eh, akan aktif dan yang lainnya bernilai 1, maka pada seven segmentnya itu akan nonaktif. Selanjutnya kita coba untuk menginputkan 2
Kita coba untuk menginputkan dua. Nah, eh, di sini kita sudah menginputkan dua, yaitu pada pin IC yang A dan B itu akan bernilai nol, sehingga pada output 7 segmennya pada yang A dan B itu akan aktif, dan pada pin yang ketiga itu bernilai satu, sehingga pada tampilan 7 segmennya itu akan nonaktif, dan pada D dan E itu akan bernilai nol, maka pada 7 segmennya itu akan aktif. Nah, pada F ini, pada pin yang terhubung ke QF ini bernilai satu, maka pada 7 segmen ini akan nonaktif, dan terakhir yang G ini bernilai nol, maka pada 7 segmen itu akan aktif, dan seterusnya desimal hingga desimal ke 8. Nah, pada 7 segmen ini juga apabila kita memberikan input kode biner yang melebihi dari angka 9, maaf tadi maksud saya 9. Nah, apabila menginputkan bilangan desimal yang lebih dari angka 9, itu akan menampilkan simbol-simbol yang memang sudah ditentukan. Nah, berlanjut ke decoder common katoda. Nah, bisa kita lihat pada decoder common katoda ini 7 segmennya dihubungkan ke ground. Sehingga untuk mengaktifkannya itu membutuhkan arus positif pada tiap-tiap pinnya ini. Dan apabila diberikan inputan yang negatif, maka pada 7 segmennya itu akan nonaktif. Pada decoder common katoda ini eh, arusnya itu berasal dari internal itu sendiri. Sehingga untuk 7 segmennya itu di, dihubungkan ke ground. Sebagai contoh, apabila kita ingin menampilkan angka 5. Nah, apabila ingin menampilkan angka 5, pada pin-pinnya ini, pada keluaran dari IC-nya ini akan berkebalikan dari IC decoder common anoda. Di mana apabila pinnya ini bernilai satu, maka akan aktif, dan bernilai nol maka akan nonaktif. Dan sama untuk tampilannya juga, pada 7 segmen decoder common katoda itu hanya bisa sampai 9, dan apabila lebih itu akan ditampilkan simbol-simbol yang telah ditentukan. Mungkin cukup sekian dari saya. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Bila taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.